Sebenarnya saya itu ingin membahas salah seorang sahabat saya. Dia juga orang tua dari anak penyandang autism, Jidan namanya. Anaknya pintar luar biasa dan uniknya dia melakukan terapi di rumah. Dan saya penasaran dong, tips dan trik apa aja yang dilakukan Jidan di rumah gitu. Tapi kendala di saya ketika ingin mereview seseorang itu saya pasti membutuhkan data. Karena datanya saya rasa belum lengkap, jadi belum bisa saya share. Mungkin akan saya share di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih. Silahkan hidupkan loncengnya. Nah, kembali lagi ke topik awal. Sesuai dengan judul, saya akan membahas beberapa alasan saya kenapa sih saya itu berhenti terapi. Gak punya anggaran untuk terapi di luar. Jadi jawaban saya memang gitu. Ketika saya ditanya kenapa berhenti di yayasan, saya bilangnya nggak punya duit. Jadi titik, maksud saya itu udah nggak usah bahas itu, kita bahas yang lain aja gitu. Tapi kawan-kawan ini berasa ngompor-ngomporin, ayolah cerita lah, ayolah kita gibah lah, ayolah kita gibahin tempat terapi lah. Tempat terapi ayah was itu ayo kita gibahin, kita cerita ya wes, cerita bikin konten gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengaminkan, saya akan gibahin tempat terapi. Jadi alasan saya yang pertama, ayah bunda, anak autism itu unik. Ada 1000 anak autism, berarti ada 1000 varian. Artinya ada 1000 modul juga. Yang terjadi di tempat terapi, anak itu dipaksa untuk mengikuti modul yang ada. Dan itu tuh sebenarnya bukan statement saya, tapi diutarakan langsung oleh Dr. Ryu Hasan. Ya, seperti ini ayah bunda videonya, akan saya putarkan ya, sabar ya. Menarik ini. Setiap orang, setiap individu itu khas, unik gitu ya. Apalagi anak-anak dengan autisme ini. Ada 1000 anak autisme, ada 1000 varian. Kalau saya boleh menambahkan, memang ciptaan Tuhan itu unik. Pasti ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Contohnya ada 1 juta zebra. Belangnya, masing-masing zebra itu memiliki pola yang beda. Hitam putih zebra itu beda antara satu zebra dengan zebra yang lainnya. Jadi ciptaan Tuhan itu memang unik ayah bunda ya, termasuk anak autism kita. Ini analogi ayah bunda ya, bukan membandingkan anak autism dengan zebra, bukan, jangan salah paham. Oke, kita teruskan ya. Sementara latihan itu seringkali itu tidak disarkan pada anak ini gimana, tapi pada memaksakan modul yang ada gitu. Modul yang ada ini. Gini. Nggak bisa, ayo coba diulang lagi, ayo. Jadi anak itu dipaksa mengikuti modul yang sama gitu. Itu sering dulu terjadi gitu ya. Sering terjadi itu modulnya itu ayo dilatih. Padahal pada dasarnya berbeda-beda. Jadi yang seperti dikatakan Dr. Ryu Hasan itu sering terjadi. Jadi anak dipaksa mengikuti modul yang ada. Padahal ya belum tentu sama. Sementara alasan saya yang kedua, terapi behavior di yayasan itu seperti nggak masuk akal di saya. Behavior itu kan tingkah laku, kebiasaan, attitude. Jadi anak saya ini saya buat berdasarkan kerjasama antara saya dan istri saya dengan konsentrasi, kadang-kadang lembur, kadang-kadang sampai kami berkeringat, kadang-kadang sampai subuh kami buatnya. Setelah jadi, kenapa harus behavior ananda saya orang lain yang mencetak, orang lain yang membentuk gitu? Itu yang salah satu hal yang menurut saya nggak masuk akal di terapi behavior di yayasan. Sedangkan yang ketiga, ketika saya belajar autism itu saya belajar dari berbagai macam aspek. Jadi ayah bunda kadang-kadang jangan bingung kalau saya memasukkan teknik bangunan, berbicara tentang desain interior, berbicara tentang ilmu tetangga. Karena saya belajar autism ini memang dari berbagai macam aspek, termasuk aspek agama. Jadi di agama itu ayah bunda saya itu belajar anak umur 1 sampai 6 tahun anak itu masih raja. Jadi yang namanya raja kita pengawal dong. Kita hanya merekomendasikan kepada raja, namanya pengawal, kita merekomendasikan kepada raja, "Raja, Wais, mainan ini Wais." Dia nggak suka ya nggak bisa kita paksa. Kita yang mikir untuk mencari cara yang menarik agar dia mau. Jadi ketika saya menerapi ananda saya itu usianya itu masih sangat muda, 22 bulan. Tapi yang saya lihat ada unsur paksa di sana. Sementara alasan saya yang ketiga ini capek ayah bunda. Bukan kami yang capek. Memang
Perjalanan kami itu dari Tanggamus ke Bandar Lampung itu kalau pulang balik itu 6 jam perjalanan. Tapi kami menikmati itu, kami nggak lelah. Kami sambil bermain, sambil refreshing. Saya merasa nggak lelah gitu loh. Begini Ayah Bunda ceritanya. Saya pernah menerapi anak saya selama 1 jam. Itu punggung saya kena, rahang saya kena, capek sekali saya menerapi anak saya itu 1 jam di rumah gitu loh. Yang saya pikirkan, bagaimana dengan kakak-kakak terapis ini? Bagaimana dengan kawan-kawan saya yang menerapi anak itu? Kadang-kadang mereka bekerja 7-8 jam. Tapi mereka capek lah. Oke lah, kita mikir jahat, kita mikir nggak peduli, kita mikir jahat, kita mikir nggak peduli, kita buang rasa empati kita itu semua. Terserahlah lo mau capek, lo mau jungkir balik, lo mau apa, terserah lo. Yang penting gua bayar, lo terapi anak gua. Nah, yang jadi pertanyaan itu, efektifkah dia menerapi ketika keadaan dia lelah gitu? Itu juga yang menjadi bahan pertimbangan saya kenapa saya melakukan terapi di rumah. Terus yang keenam Ayah Bunda ya, alasan saya ya. Saya nggak paham sih yang keenam apa yang keberapa, yang jelas saya ngomong aja lah ya. Jadi orang-orang di yayasan itu serasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang simpati dengan progres Ananda saya. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan ya. Mungkin perasaan saya subjektif, monggo kalian rasakan sendiri. Tapi itu yang saya rasakan. Contoh hal kecilnya ya Bunda ya. Setiap ditelepon, setiap di WA, yang dia omongin selalu biaya. Itu membuat saya ilfil gitu loh. Seharusnya walaupun berbicara tentang biaya, harusnya ada pembukaan. Contohnya, Adek Wais malam ini tidurnya nyenyak tidak? Bagaimana kemajuan Adek Wais? Pertanyaan-pertanyaan kecil, perhatian-perhatian kecil, ini yang saya butuhkan ketika saya dalam posisi terpuruk, Ananda saya belum bisa berbicara dan menerapi di yayasan itu gitu loh. Dan itu yang nggak saya dapat di sana. Jadi tolong yang memiliki yayasan, pekerjakanlah orang-orang yang memang hebat di bidangnya. Dari customersnya atau pelayanannya atau informasinya, itu pekerjakanlah orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Karena ketika saya melakukan terapi di yayasan, saya itu bukan mau ditangani oleh relawan. Saya memiliki anak penyandang autis, anak ABK. Jadi yang menerapi atau yang kerja di sana, saya butuh orang yang pro, bukan relawan, bukan orang yang belajar gitu loh. Karena kami membayar gitu kan. Kami nggak butuh relawan karena kami membayar. Kami butuhnya itu tenaga profesional. Ya, jadi itu masukan saya untuk tempat terapi ya, monggo diobservasi tempat terapinya sendiri-sendiri. Ini hanya masukan dari rakyat jelata. Satu lagi, ini nggak tahu saya yang keberapa. Jadi saya juga nggak suka ketika saya sebagai orang tua anak dari penyandang autis, itu psikologi kami dimainkan, perasaan kami dimainkan. Contohnya memainkan perasaan kami seperti ini. Untuk di dalam penanganan anak autism harus di sini. Kalau tidak keadaannya akan menjadi buruk loh gitu. Ditakut-takutin gitu loh. Gue nggak suka gitu. Gue nggak suka digituin. Bener-bener nggak suka gue. Gue nggak suka digituin. Malah ngerasa tertantang saya gitu. Saya nggak suka digituin dan malah merasa tertantang gitu. Jadi saya juga pernah mendengar ada seseorang yang ngomong kayak gini. Aduh, minggu kemarin Adek Wais ini baik loh. Kok minggu sekarang jadi rusak lagi? Tolong, yang kami bangun di tempat terapis, jangan kalian hancurkan di rumah. Nah, kata-kata seperti itu membuat saya tersinggung gitu. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya berhenti terapi di yayasan, saya melakukan terapi di rumah. Udah banyak kayaknya saya gibahin ya, terasa segar ya. Sepertinya nggak fair ya kalau kita bahas tentang kekurangannya, tapi kita nggak bahas juga tentang manfaatnya gitu. Rasanya menurut saya kurang fair. Kan terapi di yayasan ini itu banyak penerapisnya ya Bunda, yang ngomong-ngomong seperti yang di atas saya omongin itu mungkin hanya oknum. Tapi ada juga penerapis yang bagus, komunikasinya bagus, diajak bicara enak, ada gitu. Apa ya? Jadi saya bisa berkomunikasi, konsultasi dengan kakak-kakak ini enak dan bisa ditangkap gitu. Jadi ada ilmu yang saya serap juga di sana, dan ilmu ini saya praktekkan di rumah. Lalu kita itu bisa masuk, bisa ngelihat alat, bisa
tahu fungsi alat ini apa, untuk apa, itu kita bisa tanya-tanya juga di sana ya. Dan keunggulannya tempat saya menerapi anak saya itu ada CCTV-nya ya Bunda. Jadi di CCTV itu kita bisa melihat kelas-kelas, ada camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, camp 5 gitu. Jadi ketika anak saya di camp 1, lagi behavior, menyamakan nih. Saya bisa melihat camp-camp yang lainnya. Ini anak lagi apa sih? Di camp 5, loh kok kayak gini? Ini lagi apa sih? Ini untuk apa sih? Di camp 6, ini untuk apa sih? Jadi ketika mereka semua keluar, yang terapis yang ada di camp 4, 5, 6 itu bisa saya tanyakan, lu tadi ngapain sih gitu? Gunanya apa sih? Kak, itu gunanya buat apa sih, Kak? Kak, kok tadi muterin anak tadi buat apa? Kak, ini seperti ini untuk apa? Ya saya nggak menafikan manfaatnya, memang ada manfaatnya gitu ya.